Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan kesempatannya sehingga kita bisa berkumpul di ruang meeting ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi seminar yang berjudul penerapan whistleblowing system sebagai pencegah fraud. Sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk memberikan materi seminar hari ini. Nah, baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita memulai presentasi hari ini. Ini adalah profil singkat saya. Pendidikan yang sedang saya tempuh sekarang di S1 Akuntansi FEB UNS. Dan berikut adalah beberapa pengalaman dan sertifikat yang telah saya dapatkan. Nah, untuk outline yang akan saya bahas pada hari ini, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua overview, yang ketiga kasus, dan yang terakhir kesimpulan. Yang pertama pendahuluan, what is whistleblowing? Nah, sebelum kita masuk ke materi inti, yaitu tentang penerapan whistleblowing system sebagai pencegah fraud, di sini saya mau memberikan pemahaman terlebih dahulu nih kepada teman-teman. Apa sih whistleblowing system itu? Whistleblowing itu adalah suatu tindakan dan sedangkan orang yang melakukan whistleblowing tersebut disebut whistleblower. Nah, whistleblower ini kasarnya itu sebagai tukang adu untuk bahasa gaulnya. Nah, tapi konotasinya di sini untuk hal positif. Seperti saya kasih contoh, misalnya kita sedang mengadakan ujian yang sifatnya itu closed book. Nah, kalian melihat teman kalian sedang membuka buku nih alias mencontek yang seharusnya tidak boleh dilakukan saat ujian closed book. Ketika ujian selesai, kalian melaporkan tindakan teman kalian tersebut kepada pihak yang memiliki otoritas, misalnya pengawas ujian atau dosen. Nah, tindakan pengaduan secara ilegal ini terhadap tindakan yang tidak seharusnya dilakukan disebut whistleblowing atau tindakan pengaduan. Nah, dan kalian yang mengadu si tukang contek itu disebut whistleblower. Nah, whistleblowing ini tidak akan terjadi jika 4 elemen tidak terpenuhi. Yang pertama ada whistleblower atau orang yang mengadukan, yang kedua ada the wrongdoing atau komplainnya, yang ketiga ada the organization of individual atau orang yang melakukan kesalahannya, dan yang terakhir ada receiver the complaint atau orang yang menjadi tempat kita mengadu, perusahaan atau orang yang memiliki otoritas untuk mencegah tindakan fraud tersebut. Nah, selanjutnya tentang overview. Pengertian dari whistleblowing system. Ini ada beberapa pengertian tentang whistleblowing. Whistleblowing itu adalah tindakan yang dilakukan oleh individu baik dari dalam maupun luar perusahaan untuk mengungkapkan tindakan pelanggaran yang dapat merugikan instansi maupun pemangku kepentingan. Pengungkapan tersebut biasanya dilakukan secara rahasia, memiliki itikat baik dan bukan keluhan pribadi atas suatu kebijakan perusahaan tertentu ataupun didasari kehendak buruk. Nah, perusahaan itu rata-rata sudah menerapkan prinsip Good Corporate Governance atau BCG dapat mencapai visi, misi, dan tujuannya semakin baik. Nah, salah satu untuk penerapan BCG itu adalah whistleblowing system atau sistem pelaporan pelanggaran. Selain untuk tata kelola perusahaan yang lebih baik, whistleblowing system muncul karena semakin banyaknya kasus fraud atau kecurangan, penyimpangan keuangan, dan merupakan bagian dari suatu pengendalian internal. Nah, untuk mengurangi kasus tersebut, maka dibentuklah whistleblowing system yang diharapkan dapat menjadi alat efektif dalam meminimalisir fraud dalam perusahaan di pemerintahan. Nah, jenis-jenis WBS ini atau whistleblowing system ini ada dua. Yang pertama ada whistleblowing internal dan yang kedua ada whistleblowing eksternal. Whistleblowing internal itu apa? Yaitu suatu tindakan di mana seseorang atau beberapa orang karyawan menemukan kecurangan karyawan lain dari jajaran staf, manajer, atau pejabat. Selanjutnya, kelompok tersebut namanya ada pimpinan perusahaan yang jabatannya lebih tinggi. Jadi dilaporkan oleh internal dari organisasi tersebut. Nah, yang kedua ada whistleblowing eksternal. Nah, whistleblowing eksternal itu seseorang maupun beberapa orang karyawan mengetahui kecurangan perusahaan dan bukan termasuk dari organisasi tersebut, lalu membocorkan kepada masyarakat.
sebab kecurangan tersebut disinyalir menimbulkan kerugian masyarakat atau konsumen. Nah, konsekuensi dari whistleblowing ini. Ada beberapa hal nih yang menjadi konsekuensi dari tindakan whistleblowing, dan hal ini juga menyebabkan banyak orang enggan melakukan tindakan whistleblowing atau menjadi whistleblower. Beberapa konsekuensi yang akhirnya membuat orang itu enggan melakukan whistleblowing, salah empatnya adalah yang pertama ada nullification atau pembatalan. Misalnya nih, awalnya kita memiliki kontrak atau perjanjian dengan orang lain dan mungkin saja saat kita melakukan tindakan whistleblowing atau pengaduan atas kecurangan tersebut, kontrak tersebut akan dibatalkan. Lalu yang kedua ada isolation atau pengasingan. Misalnya kita jadi dikucilkan oleh lingkungan atau organisasi yang kita adukan tersebut. Yang ketiga ada defamation atau fitnah. Kita sebagai whistleblower akan difitnah, padahal kita melakukan sesuatu yang benar, ya kan? Nah, yang terakhir atau yang keempat ada expulsion atau pengusiran. Bisa jadi kita akan diberhentikan dari organisasi tempat kita berada. Nah, jika lingkungan organisasi atau perusahaan tersebut sehat dan baik, seharusnya sistem whistleblowing ini akan didukung oleh organisasi karena melaporkan tindakan kecurangan adalah suatu hal yang terpuji. Apabila kita yang menjadi saksi dari tindakan kecurangan tersebut mendiamkan atau tidak melaporkan, maka sang pelaku akan terus-menerus melakukan tindakan kecurangan lagi di kemudian hari. Nah, adapun penelitian mengenai whistleblowing system ini, hasil penelitian mengenai whistleblowing itu telah banyak dilakukan. Banyak peneliti nih memberikan kesimpulan bahwa whistleblowing system berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud. Artinya, pas pencegahan fraud, sehingga kecurangan untuk melakukan fraud makin kecil. Nah, hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Wulandari pada tahun 2017, Agustiani tahun 2016, Soeharto tahun 2020, dan 2020 yang menunjukkan bahwa whistleblowing system secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud. Nah, yang ketiga, ada kasus yang ingin saya bawakan mengenai whistleblowing system dan whistleblower ini. Nah, kasus-kasus yang terjadi di Indonesia memperlihatkan bahwa pelaku fraud yang seringkali lolos dari jeratan hukum. Nah, alasan inilah yang menyebabkan para whistleblower mengurungkan niatnya untuk mengungkapkan realita yang ada. Contohnya nih, kasus Roni Wijaya yang merupakan whistleblower atau saksi pelapor sekaligus saksi yang dilindungi oleh KPK dalam kasus perkara korupsi proyek pembangunan pusat pendidikan dan pelatihan dan sarana olahraga nasional di Hambalang, Bogor, Jawa Barat tahun 2010 sampai 2012. Salah satu terpidana perkara korupsi Hambalang ini adalah Direktur Utama PT Duta Sari Citra Laras, Mahfud Suroso. Namun, dua perkara atas nama whistleblower kasus Hambalang ini lebih dulu disidik. Majelis menilai perbuatan pidana perpajakan Roni tetap terbukti melanggar pasal 39A tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, junto pasal 64 ayat 1 KUHP pidana sebagaimana dalam dakwaan ke-1. Nah, hal ini menunjukkan seorang saksi yang dilindungi KPK atau seorang whistleblower dalam perkara korupsi proyek Hambalang malah justru dituduh sebagai pelaku pidana pajak. Nah, kasus yang menimpa si Roni Wijaya ini menjadi ironi, karena Roni Wijaya dipaksa dipidana, padahal atas kesaksiannya membeberkan secara jelas mengungkap seluruh aliran uang yang dikorupsi telah terbukti. KPK sebagai institusi yang berkewajiban melindungi Roni Wijaya sebagaimana diatur dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak melakukan penyidik dan penyidikan. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Nah, jadi perlindungan hukum terhadap sanksi atau whistleblower masih tergolong rendah. KPK terkesan tidak serius dalam melakukan perlindungan terhadap saksi, sehingga hukum yang memberikan jaminan perlindungan terhadap saksi yang secara sukarela membantu negara untuk membongkar suatu kejahatan jadi tidak terlindungi. Nah, begitu saja presentasi seminar hari ini yang saya bawakan. Selanjutnya akan saya lanjutkan mengenai tanya jawab apabila teman-teman di sini ada yang ingin menyampaikan pertanyaan. Terima kasih.
Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Mungkin dari peserta di sini, jika ada yang ingin bertanya, silahkan bertanya langsung. Saya izin bertanya ya, Mbak. Tadi kan sudah dijelaskan di kasus bahwa kasus whistleblower itu pada proyek Hambalang ya. Nah, bagaimana sih solusi yang seharusnya dilakukan agar seseorang saksi whistleblower itu? Terima kasih. Oke, saya tampung dulu ya. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau bertanya lagi. Izin bertanya, perkenalkan nama saya Isna. Izin bertanya kepada presenter, bagaimana cara agar kita mendorong karyawan untuk menerapkan whistleblowing system tersebut? Terima kasih. Sama-sama Mbak Isna. Oke, mungkin saya tampung lagi untuk 2 pertanyaan mungkin ya. Ada yang ingin bertanya lagi, dipersilakan. Saya Vidi Kusuma, izin bertanya. Bagaimana ya proses pengelolaan aduan yang telah dilaporkan oleh whistleblower? Terima kasih. Baik, Mbak Vidi. Oke, mungkin ada yang mau bertanya lagi atau sudah cukup? Izin bertanya, Mbak. Izin bertanya apa saja kriteria atau syarat dari tindak kecurangan atau fraud yang dapat kita laporkan? Terima kasih. Oke, Mbak Inti, tentang kriteria fraud ya yang bisa kita laporkan. Oke, mungkin saya jawab dulu pertanyaan dari Mbak Ana ya. Berdasarkan kasus yang telah saya paparkan tadi itu tentang kasus proyek Hambalang yang mana bisa kita simpulkan dari kasus ini itu bahwa si sanksi atau Roni Wijaya ini tidak dapat perlindungan hukum dari KPK. Nah, jadi KPK ini terkesan tidak serius dalam melakukan perlindungan terhadap si sanksi ini. Nah, adanya hal-hal seperti ini yang telah dijelaskan tersebut membuat hukum yang memberikan jaminan perlindungan terhadap sanksi yang secara sukarela membantu negara untuk membongkar suatu kejahatan tidak terlindungi KPK, dan perlindungan hukum yang ada seharusnya itu mampu melindungi si saksi atau whistleblower ini terhadap kasus fraud yang terjadi. Terlebih lagi nih, jika diselidiki kasus tersebut ternyata menyeret banyak nama elit politik sehingga saksi ini sebenarnya masih harus dibutuhkan untuk dimintai kesaksiannya. Nah, jadi solusinya apa sih yang bisa kira-kira saya berikan untuk supaya si whistleblower ini sebenarnya dilindungi kesaksiannya. Yang pertama itu perlindungan ini dapat dilakukan secara administrasi. Misalnya harusnya itu whistleblower atau pelapor tidak akan dipecat dari organisasi tempat dia bekerja atau tempat dia mengadu. Terus tidak memperoleh surat peringatan juga. Nah, lalu yang kedua, aparatur negara yang diharapkan dapat memberikan perhatian lebih terhadap perlindungan atau saksi atas dari tindakan kecurangan atau fraud tersebut. Nah, terus yang ketiga, harus ada upaya preventif nih atau tindakan pencegahan atas kasus serangan balik dan ancaman yang nantinya akan dihadapi oleh seorang saksi atau whistleblower. Dan yang terakhir, seharusnya ini untuk organisasi-organisasi itu diadakan pelatihan dan edukasi terhadap setiap karyawan agar nanti jangan sampai ada lagi orang yang mengurungkan niat untuk mengungkapkan ke publik apabila melihat suatu tindak kecurangan. Nah, selanjutnya mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Indri dulu tentang kriteria. Oh iya, Mbak Ana sudah menjawab atau belum ya? Ya, terima kasih Mbak Lisa. Sama-sama. Nah, selanjutnya saya mau mencoba menjawab dari pertanyaan Mbak Indri. Apa saja kriteria atau syarat dari tindak kecurangan fraud yang bisa kita laporkan? Nah, pelaporan dari tindakan fraud ini boleh kita laporkan dengan syarat-syarat yang seperti yang pertama nih, kesalahan perusahaan tersebut harus besar. Nah, jika kesalahan perusahaan itu misalnya kurang bayar dalam jumlah kecil, nah sebenarnya hal ini itu tidak pantas untuk dilaporkan. Menurut dari Norman Bowie dan Ronald Duska, 3 kemungkinan kesalahan dikatakan besar jika yang pertama menyebabkan kerugian yang tidak perlu untuk pihak
ketiga, selain perusahaan dan si pelapornya. Yang kedua, terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Dan yang ketiga, kegiatan yang dilakukan bertentangan dengan tujuan perusahaan. Contohnya, bank atau perusahaan telekomunikasi yang bekerja untuk pihak melakukan kriminal. Nah, selain syarat kesalahan perusahaannya tersebut harus besar, yang kedua yaitu pelaporan ini harus didukung oleh fakta yang jelas dan benar. Nah, fakta tentang kesalahan ini harus jelas dan dimengerti oleh si pelapor atau si whistleblower-nya. Nggak boleh tuh ada kalimat seperti kayak saya punya kesan bla 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 atau kalau nggak salah gini harus jelas faktanya dan harus dapat diterima. Lalu yang ketiga, pelaporan ini harus dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kerugian bagi pihak ketiga, bukan untuk motif lain. Misalnya nih kayak seseorang sudah memutuskan untuk menghentikan kontrak kerjanya dengan perusahaan karena kecewa sama pemimpinnya. Nah, pada saat dia pergi, dia membuka praktek kurang etis dari perusahaan, seperti misalnya nggak bayar pajak. Nah, kalau kayak gini motifnya kan kurang baik ya, yang jadinya mendiskreditkan si perusahaannya. Contoh yang lain itu seperti motif yang kurang murni seperti cari muka sama pemerintah. Dan ini tuh bertolak belakang sama loyalitas terhadap perusahaan yang tidak diimbangi oleh kepentingan yang lebih besar. Terus syarat yang lain lagi, yaitu penyelesaian masalah secara internal harus dilakukan dahulu sebelum kesalahan perusahaan itu dibawa keluar atau ke ranah publik. Nah, bila karyawan ini bertanggung jawab, ia harus berusaha dulu sebenarnya untuk menyelesaikan di dalam internal perusahaannya melalui jalur yang tepat. Nah, kalau gagal dan tidak menemui jalan keluar, maka boleh memikirkan si pelapor ini untuk melakukan whistleblowing. Lalu yang syarat yang terakhir, ketika kita harus mengungkapkan atau melakukan whistleblowing, yang terakhir itu harus ada kemungkinan nyata bahwa pelaporan kesalahan akan mencatat kesuksesan. Nah, jika sebelumnya tahu bahwa pelaporan kesalahan ini tidak akan menghasilkan apa-apa, lebih baik nggak usah ngelapor. Nah, karena sebelum berlangsung tidak pernah ada kepastian bahwa pelaporan itu akan mencapai sasarannya, yaitu mencegah terjadinya kerugian untuk pihak ketiga. Jadi, baca dulu situasinya. Kira-kira seperti itu, Mbak Indri. Apakah sudah menjawab? Ya, terima kasih Mbak Nisa. Berarti tadi sudah dijelaskan banyak banget contohnya. Intinya terdapat kesalahan besar dan menyebabkan kerugian ya. Terima kasih. Sama-sama. Saya lanjut ya ke pertanyaan dari Mbak Fide. Bagaimana proses pengelolaan aduan yang selanjutnya telah dilaporkan oleh whistleblower? Nah, setelah si whistleblower ini melakukan whistleblowing atau melapor atau menyampaikan laporan pengaduan kepada kalau ini saya ambil contoh dari salah satu perusahaan. Jadi setelah si whistleblower ini menyampaikan laporan aduan ke pengelola administrasi pelaporan pelanggaran, bisa lewat media telepon yang khusus diperuntukkan untuk WBS atau whistleblowing system. Nah, habis itu selanjutnya si pengelola administrasi pelaporan pelanggaran ini setelah menerima dan menyaring laporan pengaduan dari whistleblower diidentifikasi nih apakah terdapat indikasi awal atau sesuai dengan kriteria pelaporannya. Nah, terus apakah setelah diidentifikasi apakah ini dapat ditindaklanjuti? Jika iya, maka laporan tersebut akan diteruskan ke tim pengelolaan whistleblowing system. Nah, bila tidak diproses, bila tidak, maka whistleblowing systemnya itu cukup sampai di situ aja. Nah, kalau misalnya lanjut, tim pengelolaan whistleblowing system ini menerima laporan dari pengelola yang tadi, pengelola administrasi pelaporan. Nah, dan selanjutnya itu dilakukan investigasi awal terhadap pengaduan. Nah, hasil investigasi awal tersebut selanjutnya akan diberikan kepada yang otoritasnya lebih tinggi atau ini contohnya direksi. Nah, selanjutnya dari laporan tim pengelolaan whistleblowing system, direksi itu menetapkan rekomendasi nih apakah akan dilakukan investigasi lanjutan oleh tim investigasi khusus serta melaporkan keputusan tersebut ke Dewan Komisaris. Nah, jika si tim investigasinya ini setelah melaporkan kepada direksi, habis itu
itu dilakukan tindakan selanjutnya. Nah, bila tidak terbukti atau selesai, maka laporan pengaduan itu akan ditutup. Nah, apabila pengaduan tersebut terbukti atau memerlukan tindak lanjut, maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku atau diteruskan kepada pihak penyidik untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Nah, selanjutnya udah selesai nih, dibuat berita acara dan prosedur pengelolaan atau pengaduan melalui whistleblowing system dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dan setelah itu seluruh proses whistleblowing system ini semuanya harus terdokumentasi. Nah, kira-kira itu dari proses setelah si whistleblowing-nya ini mengadukan atau melaporkan kasus fraud. Kira-kira seperti itu, Mbak Vidi. Apakah sudah menjawab? Baik, sudah menjawab. Terima kasih, Mbak. Ya, sama-sama. Selanjutnya ke pertanyaan terakhir ya dari Mbak Isna. Bagaimana sih cara kita dapat mendorong karyawan di perusahaan kita gitu ya untuk menerapkan whistleblowing system ini? Nah, yang pertama itu menetapkan kebijakan hotline whistleblowing, yang mana jika perusahaan kalau misalnya nggak punya nih hotline whistleblowing, mulailah dengan menerapkan kebijakannya dan memastikan bahwa setiap karyawan menyadari keberadaannya. Nah, ada banyak cara untuk melakukannya. Bisa melalui sesi pelatihan karyawan, seminar makan siang, atau materi promosi. Karyawan ini harus diberitahu tentang langkah-langkah yang dapat mereka lakukan dalam melaporkan suatu masalah. Nah, komponen lain yang harus mereka miliki itu adalah hotline whistleblower. Untuk hasil terbaik, hotline ini seharusnya dikelola oleh pihak ketiga yang independen, badan yang tidak berada dalam si perusahaan tersebut, untuk memastikan anonimitas atau kerahasiaan identitas ya, dan seluruh informasi itu disimpan dan dengan kerahasiaan yang ketat. Nah, selanjutnya apa yang bisa kita lakukan lagi supaya karyawan mau melaksanakan whistleblowing ini, yaitu berikanlah kepercayaan kepada karyawan-karyawan. Nah, jadi kalau misalnya kita sebagai pemilik perusahaan ini, kita harus percaya bahwa kekhawatiran mereka itu akan ditanggapi secara serius, dan isu itu akan direspon secara positif dan diinvestigasi lebih lanjut. Nah, pastikan nih kita itu melakukan pembicaraan dan tindakan yang tepat. Karyawan ini harus diberikan kepercayaan bahwa laporan mereka akan ditangani secara rahasia karena mereka mempertaruhkan posisi mereka untuk menjadi sasaran intimidasi dan pembalasan dari mereka yang terlibat dari kecurangan tersebut. Nah, selanjutnya kita juga bisa menerapkan kebijakan keterbukaan. Nah, dalam hal ini bagian personalia memainkan peran terbesar nih dalam memastikan bahwa karyawan mereka aman dan nyaman, terbuka dalam masalah apapun. Nah, bagian personalia atau misalnya nih HRD-nya dapat membantu membudayakan etika yang kuat dan menerapkan kebijakan keterbukaan di mana karyawan tidak akan merasa takut untuk melaporkan adanya kecurangan atau meminta saran dari personalia profesional. Selain itu, kita juga bisa memulai dengan menyapa mereka duluan atau menyempatkan waktu untuk bertemu dengan mereka secara teratur untuk membangun tingkat kepercayaan atau hubungan kerja yang sehat. Nah, selanjutnya itu yang bisa kita lakukan menggunakan kotak saran anonim. Nah, orang Asia itu biasanya punya budaya yang sangat beda ya sama orang Barat. Kita tuh memiliki kecenderungan untuk tidak berbicara karena takut dihakimi kan ya. Apalagi menimbulkan rasa takut akan reaksi saat kita melaporkan sesuatu yang mencurigakan. Nah, sebenarnya seperti yang sering terjadi nih, orang Asia ini lebih memilih untuk melaporkan suatu masalah itu secara anonim. Walaupun dilakukan dengan diam-diam, terdengar cukup mengerikan, hal ini tuh sebenarnya udah membantu polisi untuk mencegah kejahatan dalam banyak hal. Jadi pertimbangkan untuk menggunakan kotak saran anonim di tempat kerja. Terus sertain juga nih formulir yang meminta si whistleblower itu menyertakan bukti yang mendukung atau setidaknya nomor untuk menghubunginya. Nah, yang terakhir, menjalankan bisnis dan skema kerja tanpa melibatkan korupsi. Nah, kita semua itu pasti paham untuk menerapkan sikap berdasarkan pengertian dari whistleblowing yang telah dibahas menjadi salah satu yang mudah, tapi ternyata sebenarnya itu cukup sulit dilakukan dalam dunia bisnis. Oleh sebab itu, ada beberapa faktor yang penting untuk kita ketahui.
Nah, pertama ini kemampuan untuk menjalankan bisnis dan skema tanpa korupsi. Nah, kita harus benar-benar memastikan bahwa lingkungan kerja kita itu terbebas dari korupsi, pungli, ataupun hal-hal yang bertentangan dengan SOP kerja. Sebab semua hal yang tersebut mencenderung menekan karyawan itu merasa dirugikan, sekaligus laporan atas tindakan kecurangan. Jadi sebaiknya kita ini harus menjalankan bisnis dengan kejujuran dan loyalitas kerja yang baik dari kalangan rendah hingga divisi paling atas. Terus jangan lupa juga untuk menerapkan kesadaran di setiap karyawan beserta seluruh lini kerja mengenai pentingnya kejujuran kerja tanpa korupsi, baik itu korupsi dana maupun yang umumnya masih banyak dilakukan di Indonesia. Kira-kira seperti itu jawaban dari saya untuk Mbak Fide. Apakah sudah menjawab? Iya, Mbak. Ya, Sudah terima menjawab. kasih, Mbak Nisa. Oke, sama-sama. Baik, karena semuanya sudah menjawab, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta di sini atas partisipasi dan pertanyaannya. Mungkin sebelum saya tutup seminar ini, kita adakan sesi foto bersama dulu ya. Itu saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Ya, oke. Terima kasih untuk peserta semuanya. Saya tutup seminar ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Anissa. Sama-sama, Dek.